Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita percaya sekali semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, bahkan setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah kita pada saat ini, kita percaya sekali bahwa semata-mata kita boleh semata-mata itu karena kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama merasakan urapan kasih kuasa Allah boleh nyata bagi kita pada saat ini ya. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya karena kebaikannya, karena kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kalau kami hadir di tempat ini, kami percaya semata karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan pengurapan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan kuasa Allah nyata bagi setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini, melawat setiap kami di rumah-Mu Tuhan. Melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka boleh menyaksikan Tuhan. Setiap ibadah ini Tuhan. Lawatan Allah nyata Tuhan bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan amin Tuhan. Kami mau selalu bersyukur karena kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Saya mau undang kita bangkit berdiri. Kita mau rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Boleh melawan kita, menjamah setiap kita. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Tinggikanlah Dia, agungkanlah namanya. Ucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kondisi, di dalam setiap keadaan. Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kehidupan kami. Kami mau menyatakan Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi, apapun keadaan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau katakan, kami mau tetap bersyukur karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami berdoa, kami membutuhkan lawatan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, bahkan setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini, kami berdoa, biarlah lawatan Allah nyata Tuhan bagi setiap kami yang datang dengan kerinduan dan haus akan Engkau. Bapak terima kasih, biarlah Kau menjamah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindu sekali nama-Mu yang ditinggikan Tuhan dalam pelayanan kami ini Tuhan. Bapak terima kasih Bapak. Demi anak-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau terus bertepuk tangan. Karena kasih setia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bersuka cita di setiap langkah. Mana tangannya Bapak Ibu? Buat tanganmu yang
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya.
kami sembah yang berkuasa di atas segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan, Engkau ada, Engkau nyata. Kami boleh menyaksikan hari ini karena Engkau hadir dalam setiap hidup kami, Tuhan. Sebagaimana kami ada pagi ini memuliakan, membesarkan nama-Mu dan menyaksikan betapa hebat pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak kesaksian yang kami alami dalam hidup kami. Betapa setianya Engkau, betapa luar biasanya kasih-Mu bagi kami. Oleh karena itu melewati segala tantangan kami berkata kami telah menang. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang telah membebaskan kami. Tuhan yang telah memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu pagi ini. Di tengah hati kami yang melimpah dengan pujian, pengucapan syukur yang luar biasa akan kasih Allah bagi kami. Tuhan, kami bawa hidup kami lebih dalam lagi untuk menikmati suara-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati perkataan-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sucikan hati pikiran kami sehingga firman-Mu jatuh di hati kami yang terbaik, sehingga mendapatkan tempat yang terindah yang mengubahkan, menguatkan dan membawa perubahan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu, baik yang ada di gereja ini, di rumah-Mu, bahkan di rumah masing-masing, bahkan di berbagai tempat mereka yang boleh menyaksikan, mengikuti ibadah bersama kami. Diberkati oleh Engkau melalui firman Tuhan yang akan ditaburkan pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Karena kami tahu firman ini akan menjadi kekuatan yang melimpah bagi kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Yesaya. Dari pembacaan firman Tuhan sudah sampai ke dalam pembacaan kita hari ini sampai kitab Yesaya. Kita membaca dari pasal 55 ayat 1 sampai ayat 2. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Puji Tuhan, tema kita dalam bulan ini, Bapak Ibu yang terkasih, masih ada yang ada terpampang di depan ini. Financial freedom. Dan saya percaya Tuhan yang adalah nyata dalam segala perbuatannya dalam hidup kita. Di mana kita 2 hari ini lagi akan memasuki ulang tahun ataupun Dirgahayu Republik Indonesia. Dan saya percaya bukan saja kemerdekaan secara lepas dari penjajah, tapi kita telah dimerdekakan dari segala hukuman dosa. Kita telah ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan bukan saja terhadap belenggu-belenggu dosa, tetapi merdeka seutuhnya mentaati kehendak Tuhan. Bahkan bukan saja secara keselamatan kita, tetapi pagi hari ini berbicara tentang financial freedom, bebas ataupun merdeka terhadap keuangan. Dan pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mau memberi judul firman Tuhan untuk kita renungkan buat kita pagi ini, yaitu merdeka dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, judul khotbah ini merdeka dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Karena di dunia ini hanya ada 2. Kalau bukan hamba budak dunia ini atau hamba ataupun seperti dunia ini atau bukan anak Tuhan, dalam arti kata hamba duniawi adalah berarti bedanya adalah pagi ini kita melihat ada 2. Kita mau menjadi hamba uang atau mau menjadi hamba Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu semua disebut hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat satu lagu yang mungkin tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an tadi kemarin saya sempat search lagu ini, cari gitu ya. Lagu yang mungkin Bapak Ibu tahu, tapi saya sebenarnya nggak terlalu tahu lagu-lagu dunia.
Walaupun masih hidup di dunia, tapi memang dari kecil saya nggak hafal, nggak tahu lagu apapun, nggak ada di memori saya. Tapi karena berbicara tentang uang, khotbah ini saya pengen tahu ada enggak sih lagu tentang uang. Sehingga saya bilang kepada Pak Amul, coba cari lagu-lagu tentang uang yang diinginkan oleh orang-orang dunia. Dan itu manusiawi, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Dan setiap bangun tidur, mau tidur ingatnya uang. Itu orang duniawi Bapak Ibu. Dan lagu ini dari grup band Naif Uang. Berbicara, aku mau pulang, aku mau pulang membawa uang segudang. Oh, uang segudang, uang segudang. Pokoknya lagunya ya nggak persis sama, karena saya bukan penyanyi dan saya mau supaya saudara nggak usah ingat lagu ini. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ada lagu ternyata itulah gambaran orang dunia. Aku mau pulang membawa uang segudang. Gudangnya kayak apa ya? Tapi saya mau mengatakan itu lu duniawi, itu dunia ini. Semua orang dan dikatakan aku mau pulang. Nah saudara ada di sini kita semua perantau. Tapi kalau kita udah pulang kadang-kadang benar ini. Orang-orang di kampung kita, di kampung halaman itu kalau kita pulang dari kota, rasanya mereka berpikir kita bawa uang segudang gitu. Untuk dibagi-bagi, mereka ingin mengharapkan uang kita bagi-bagi. Dan itu yang ditunggu. Orang mau bilang apa, mau saudara cerita-cerita, dia bilang, mana uangnya, bagi uangnya, banyak uang kamu. Berpikir selalu banyak uang. Sehingga lagu dari grup band ini, aku mau pulang membawa uang segudang. Gak kira-kira, segudang saudara. Saudara mau punya uang segudang? Nah hari ini kita belajar firman Tuhan. Banyak orang dunia yang hidup sebagai hamba uang sehingga diperbudak oleh berbagai kebiasaan buruk duniawi. Untuk kaya tidak salah, untuk punya uang tidak salah. Pernah Winda saya katakan, dia bikin status di Facebooknya. Gambar kucing lagi melihat dari jendela. Tuhan aku mau kaya. Saya ingin kaya. Tidak salah. Saya mau ketawa saya melihat itu. Dan saya bilang, waduh, dan saya bilang, dia mengatakan kepada tante, lihat aja tuh Facebook saya. Iya, itu dunia, itu manusiawi. Tidak salah kita untuk menjadi kaya, tidak salah kita punya uang. Tapi saya mau mengatakan jangan diperbudak oleh uang, saudara. Hari ini kita berbicara, tema ini berbicara financial freedom, merdeka atas keuangan dalam arti kata bukan uang yang menggenggam hidupmu. Tetapi engkau yang mengendalikan berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. Dan umat harus sebagai hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ada orang karena diperbudak oleh uang, saudara. Apapun dilakukan, cara apapun dilakukan. Tidak mau lihat jam kerja. Pokoknya kerja-kerja demi uang segudang tadi. Dan saya mau katakan hari ini, jangan mau hidup kita walaupun kita perlu uang. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang menjadi standar. Kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita ingat. Yang menjadi landasan untuk kita bekerja di tengah-tengah dunia ini. Karena kita mau menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Gaya hidup hamba uang, yang saya singkat HU, hamba uang, sangat bertolak belakang dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sangat bertolak dengan hamba uang dengan hamba Tuhan. Kita melihat pertama, nanti kita melihat kontradiksi ataupun yang sangat beda, kontras sekali. Sangat kontras perbedaan antara hamba uang dan hamba Tuhan. Hamba uang dikatakan mudah khawatir. Bapak Ibu yang terkasih, hamba uang, hamba uang mudah khawatir. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan apa? Orang dunia ini sibuk berpikir, sibuk selalu diperbudak. Apa yang akan uang saya dari mana? Untuk makan, untuk minum, untuk pakaian dan lain sebagainya.
Padahal firman Tuhan, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah tubuhmu. Bagaimana engkau persembahkan, bagaimana hidupmu bagi Tuhan. Bukan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum itu dikhawatirkan oleh orang duniawi. Orang-orang dunia ini di dunia ini. Dan mungkin kita juga berpikir, kita memikirkan itu juga tidak salah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, dia menghardik. Kalau itu terlalu berkuasa menguasai pikiran saudara, saudara akan diperbudak, bahkan lupa bahwa Allah lah pemelihara hidupmu. Firman Tuhan mengatakan, hamba Tuhan itu tetap percaya kalau hamba uang itu selalu khawatir dan khawatir. Hari esok, besok makan apa? Makan hari ini gak bisa dinikmati karena berpikir makan apa saya besok. Kalau saya kasih hari ini persembahan, besok duit saya dari mana? Selalu berpikir kalau saya bantu orang itu nanti saya kekurangan. Bapak Ibu yang terkasih, hamba dunia ataupun hamba uang selalu khawatir hidupnya dari hari ke hari khawatir sehingga cepat tua. Karena kekhawatiran firman Tuhan dalam Amsal mengatakan bahwa membungkukkan tulang. Saudara, orang yang selalu khawatir tambah lama tambah bongkok. Dan saya tahu dan saya mau tidak ada di antara kita yang ingin cepat tua, kelihatan cepat bongkok bukan karena usianya, tapi karena khawatir. Firman Tuhan ini, hamba Tuhan itu adalah saudara dan saya percaya. Sebab itu firman Tuhan lanjutannya ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu Bapak Ibu lihat ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu semua, kepada kita pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa kebutuhan saudara, apa pergumulan saudara, berapa yang saudara sedang butuhkan dana. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang terpenting tadi bahwa di atas semua itu Bapamu yang di surga tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mengatakan financial freedom di tengah kondisi sulit hari ini, Tuhan juga tahu apa yang sedang kita hadapi. Tapi Bapa Surgawi tidak pernah kurang cara. Bapa Surgawi selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Dia selalu punya cara untuk menolongku. Dia tidak pernah terlambat, tak akan terlambat. Tuhan pertolonganmu. Dia selalu punya cara memberkati dan menolong kita. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu tentang hidup kita. Dan apapun sekecil-kecil apapun detail kehidupan kita ada dalam rancangannya Tuhan. Dan kalau rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang dengan sukacita menyerahkan segala sesuatu di tangan Tuhan, akhirnya akan melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Ini Robert Sutanto mengatakan, orang yang dengan sukacita menyerahkan segala sesuatu di tangan Tuhan, akhirnya akan melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu mau melihat Tuhan dalam hidupmu, dalam segala sesuatu, termasuk dalam kebutuhanmu pada pagi hari ini? Engkau akan melihat Tuhan, engkau akan melihat mujizat. Dan engkau akan berkata pagi hari ini, aku telah menang, aku telah menyaksikan betapa dahsyat Allah pembelaanmu terjadi. Lagu yang mengantar kita tadi sungguh luar biasa. Saya gak pernah berkomunikasi menyatakan kepada Ibu Tiur lagu-lagunya seperti itu. Tapi lagu-lagu ini adalah salah satu mendorong, mengkonfirmasikan untuk khotbah saya hari ini. Dan saya mau mengatakan jangan khawatir, aku telah menang melewati segalanya. Dan Allah adalah Allah yang menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
segalanya Dia akan memberkati kita. Allahku akan menyediakan segalanya. Allah kita adalah Allah yang tahu segala kebutuhan hidupmu. Jadilah hamba Tuhan, bukan hamba uang yang khawatir dan khawatir. Bapak Ibu, yang kontras yang kedua adalah hamba uang itu semakin tinggi hati. Hamba uang itu semakin tinggi hati. Tinggi hati dikatakan versus rendah hati. Kita melihat di sini yang kedua, tinggi hati versus rendah hati. Ini kontras dengan rendah hati. Peringatkanlah ayat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Kekayaan itu Bapak Ibu digambarkan hanya sementara. Jangan sombong dengan apapun yang kau punya hari ini. Karena Tuhan bisa saja mengambilnya dalam sekejap mata. Makanya firman Tuhan tadi, ingatkanlah orang kaya. Bahwa sekejap, ada contoh juga di dalam Alkitab. Orang kaya berkata, wah makanlah, minumlah, nikmatilah hal malam ini juga. Engkau akan diambil dan dikatakan segala harta yang dia telah timbun. Lenyap ataupun tinggal dan dia pergi dan tidak menikmatinya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, menjadi kaya tidak salah. Dan menikmati segala kepercayaan Tuhan itu tidak salah. Banyak orang kaya tapi tidak pernah menikmati berkat yang dia terima. Kalau dia tidak bersyukur dan tidak selalu menyadari bahwa itu dari Tuhan. Dan dia tidak bisa kelola. Udah minggu pertama kita kemarin bagaimana Bapak Gembala menjabarkan ataupun saya juga mengkhotbahkan. Bagaimana kita mengelola keuangan yang baik dan sehat. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sombong. Saya mau katakan seberapa banyak pun kepercayaan, uang yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan percayakan, jangan sombong. Karena sekejap itu bisa diambil daripada kita. Atau kalau tidak hartanya lenyap dengan sekejap, bisa saja orangnya yang diambil sampai tidak bisa menikmati apa yang telah ditimbun, apa yang telah disimpan sebagai deposito atau rumah mewah dan lain sebagainya. Bangun rumah mewah tapi tiba-tiba dia meninggal, gak bisa nikmati rumah. Banyak orang-orang dunia seperti itu yang tidak kenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan itu jelas sekali mengingatkan kita untuk menjadi hamba Tuhan yang semakin rendah hati. Bukan sombong, bukan tinggi hati. Kalau engkau kaya, bersyukur. Kalau diberkati Tuhan, kekayaan engkau dipercayakan kaya, bersyukur. Dan pakai kekayaanmu itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu akan semakin rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kalau hamba Tuhan itu dia melihat kekayaan kelebihan dalam dirinya. Dia lihat orang lain yang sedang kekurangan. Di hatinya digerakkan Tuhan. Hatinya mau berbagi kepada orang lain. Ada kepedulian, ada keinginan membantu walaupun tidak banyak. Tapi ingin memberikan, tidak egois dan menyimpan buat diri sendiri. Tapi dia ingin berbagi. Itu hamba Tuhan yang rendah hati. Dia punya kepekaan, dia punya kepedulian kepada orang-orang yang kekurangan di depan matanya. Dia tidak tutup mata, tapi rendah hati, peduli, memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kontras sekali dengan orang-orang duniawi yang semakin sombong. Tapi kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita dipercayakan Tuhan, kekayaan atau apapun kelebihan yang kau punya, jangan sombong, jangan berpikir, oh ini karena hebatnya saya, ini karena kelihayan saya. Semua itu datangnya dari Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan tetaplah engkau rendah hati. Orang rendah hati tahu bersyukur, tahu mengelola ataupun mengatasi atau membagi atau mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat kontras yang ketiga adalah kikir versus murah hati. Ini satu
keadaan yang kontras sekali Bapak Ibu yang terkasih antara kikir versus murah hati. Hamba uang umumnya kikir. Saya enggak usah kenceng-kenceng ngomongnya. Hamba uang itu umumnya kikir. Kikir itu beda sama hemat saudara. Dan saudaraku, orang yang kikir, firman Tuhan mengatakan ada ayatnya dalam Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Karena pelit, selalu nanti kurang kikir untuk dirinya pun dia ada orang-orang tertentu begitu saudara. Untuk makan dia melihat, wah 50.000 kemahalan untuk dirinya saja padahal uangnya cukup. Ada orang pelit, orang pelit itu untuk dirinya pun dia merasa sayang uang 50.000 buat makan. Bapak Ibu yang terkasih, tapi hamba Tuhan umumnya murah hati. Amin. Katakan amin. Hamba Tuhan itu umumnya murah hati, bukan pelit. Ada yang menyebar, ayat Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayatnya jelas sekali. Kalau kita memberi bukan berarti kita kurang, saudara. Kita memberi bukan, Tuhan mengatakan jangan seperti laut mati. Laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi karena gak ada kehidupan di sana, gak ada ikan yang tumbuh. Karena selalu hanya di situ-situ saja yang di laut mati yang ada di Israel itu tidak ada kehidupan, saudara, garamnya tinggi dan saudara ngapung di sana. Dan pedih sekali kalau kena mata, airnya kena mata kita pun pedih sekali. Gak bisa lama-lama di air seperti itu. Dan itu dikatakan seperti laut mati itu dikumpul, gak mengalir maksudnya. Saya sudah sampai ke sana, gak mengalir, itu di situ saja danau laut mati itu. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Hanya menyimpan membuat diri kita dan diri kita saja. Tetapi hamba Tuhan itu adalah murah hati. Dia ingin berbagi bukan karena dia lebih saja. Bahkan pengajaran firman Tuhan dalam memberi, janda sarper sekalipun dalam kekurangannya dia bisa memberikan dari apa yang dia punya. Janda yang kekurangan tapi ketika dia taat melakukan apa yang diminta oleh hamba Tuhan, dia melimpah dan melihat mujizat, tidak pernah kekurangan sekalipun hanya tinggal segenggam tepung dia punya. Tapi hamba Tuhan itu berkata dan dia bertindak, dia tidak takut tapi dia melakukan apa yang Tuhan minta, dia taat sama Tuhan, dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi hamba Tuhan yang bermurah hati. Haleluya. Dan semakin saudara memberi, semakin saudara diberi oleh Tuhan. Semakin saudara bermurah hati kepada orang lain, semakin Tuhan tambahkan kepercayaannya. Karena engkau sedang mau menjadi pelaku firman, Allah tidak segan-segan mempercayakan sejumlah harta, sejumlah kepercayaan tertentu termasuk dalam keuangan. Tuhan buat terobosan di tengah kesulitan dalam hidupmu. Saudara mau berkata demikian? Amin, katakan amin. Saudara ingin mengalami terobosan secara keuangan dalam hidupmu? Percayalah, lakukan firman Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat yang kau akan saksikan bagi banyak-banyak orang. Jadilah hamba Tuhan yang murah hati. Saya mau ada satu puisi tentang orang Samaria, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Hatimu tergerak saat melihat sesamamu tergeletak. Jiwamu tersentak saat melihat sesamamu tak bergerak. Belas kasihanmu melonjak saat melihat sesamamu tersedak. Engkau tidak tertawa ngakak saat sesamamu merangkak. Engkau berikan minuman saat sesamamu kehausan. Engkau berikan makanan saat sesamamu kelaparan. Engkau balut luka di badan saat sesamamu kesakitan. Engkau berikan tunggangan saat sesamamu tak bisa berjalan. Engkau bukanlah imam atau orang Lewi, namun hatimu sangatlah suci. Engkau berani mengorbankan diri untuk menolong orang yang setengah mati. Orang Samaria yang murah hati, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bagi setiap orang yang memiliki hati seperti yang engkau miliki. Saudara, ini puisi tentang orang Samaria. Dan kita mau
kalau kita melihat gambaran dari firman Tuhan, mari kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu murah hati. Amin. Ada kepedulian, tumbuh gerakan Tuhan itu dan kita lakukan. Bukan cuma bergerak. Ada orang dia digerakkan Tuhan, dia suruh orang lain yang bergerak. Tapi jemaat Raja Wali bahkan semua yang menghadiri ataupun mengikuti ibadah pagi hari ini. Saudara, ketika engkau digerakkan Tuhan, Roh Kudus menyentuh hatimu, bergeraklah. Karena Tuhan ingin memakaimu dan mengalami mujizat yang hebat dalam hidup saudara. Jangan saudara tergerak, orang lain saudara sudah bergerak. Ya orang lain yang dapat berkatnya. Bukan mendatangkan berkat buat saudara. Dan saudara mulai berpikir, aduh kenapa ya aku gak lakukan itu. Padahal aku sudah tergerak, menyesal selalu datang terlambat. Kalau di depan namanya pendaftaran saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita melihat bahwa yang keempat, yang terakhir. Lupa versus sadar. Hamba Tuhan, hamba uang dikatakan dengan kontras sekali dengan hamba uang dan hamba Tuhan. Hamba uang itu aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang ditebarkan angin di padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Bapak Ibu, dalam Yeremia 13 ayat 24 sampai 25. Hamba uang dikatakan di sini adalah berpikir dan mulai kehilangan ataupun lupa ingatan. Saudara pernah berjumpa dengan orang lupa ingatan atau amnesia, atau orang amnesia itu biasanya orang saudara berpikir melihat orang-orang tua. Tapi saya mau mengatakan hari ini, ternyata kalau kita nggak waspada, hamba anak-anak Tuhan, saudara sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, kita semua sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan bisa saja kita terjerat dengan keadaan hamba uang ini. Kenapa? Karena dia amnesia. Sering anak Tuhan juga kena amnesia. Amnesia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta. Saudara, informasi atau kejadian yang pernah dialaminya itu amnesia, lupa ingatan. Amnesia dapat terjadi sementara atau permanen. Saya enggak ingat tuh. Hamba uang lupa akan kebaikannya. Lupa akan kasih setianya. Lupa akan kebesaran Tuhan. Lupa akan kebenaran firman Tuhan. Bisa terjadi sementara atau permanen, saudara. Dia melupakan, dia nggak mengingat bahwa semua itu pertolongan Tuhan. Dia lupa kebenaran Tuhan. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan lupa bahwa prinsip firman Tuhan dia harus ya di atas ya. Tapi ketika dunia ini menyeret kehidupannya, pemikirannya, dia tidak lagi pegang prinsip firman Tuhan. Dan dia lupa, pura-pura lupa dan benar-benar melupakan. Lupa, saudara, ini amnesia. Dan saya harap tidak ada yang sedang kena amnesia di sini ya. Tidak ada Bapak Ibu, semua kita masih ingat. Tidak amnesia secara rohani ini berbahaya. Lupa kebaikannya, lupa kasih setianya, lupa kebenarannya. Amnesia rohani melanda. Apalagi hari-hari ini, tengah krisis keuangan. Di tengah kondisi bukan saja krisis secara kesehatan. Krisis dengan iman orang-orang percaya hari ini. Mungkin berpikir di tengah badai gelombang, badai kehidupan yang begitu berat. Banyak perusahaan tutup, banyak mata pencari usaha ditutup. Saudara, di situ dipertaruhkan apakah engkau bergantung kepada Tuhan. Apakah engkau mau melihat mujizat Tuhan? Apapun yang engkau kerjakan dengan sekuat tenagamu, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkatinya. Dan ketika kita melakukan Tuhan, aku hanya punya, mungkin seperti janda tadi punya hanya segenggam tepung. Tapi kalau ini aku kerjakan, aku kelola, aku usahakan, aku dagangkan. Tuhan, aku tahu engkau akan buat berhasil apa yang aku kerjakan. Modalmu mungkin kecil, engkau mendapat peluang, engkau jeli melihat peluang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan tua itu berkat, saudara. Ada banyak orang-orang anak-anak Tuhan bahkan melihat mujizat di tengah kondisi sulit perekonomian hari-hari ini. Justru di sana dia melihat peluang-peluang. Di rumah dia bisa bikin kue. Ya, seperti anaknya Bu Meta, Dela, bisa buat kue. Ada banyak saudara-saudara juga di sini mendapatkan peluang-peluang usaha. Dan seperti saudara kita Angel juga. Dan dia melihat ada mujizat bahkan yang tidak pernah disangka-sangka. Ada orang yang bukan anak Tuhan bahkan mau membantu, menyediakan dana untuk
kontrak tempat. Dan saudara-saudara, ini peluang-peluang yang Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya terjadi bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Di tengah keadaan sesulit apapun, andalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku hanya punya ini. Tapi aku hanya punya talenta ini, hanya punya kemampuan ini. Tapi aku ingin persembahkan yang terbaik buatmu. Dan aku akan melihat mujizat Tuhan di balik semua ini. Bapak Ibu, jadilah kita hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu adalah tetap sadar. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran yang memerdekakan kita. Katakan amin. Amin saudara. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Kebenaran Tuhan. Harta itu tidak berguna pada akhirnya. Pada akhir jam, bahkan pada hari akhir hidup kita. Semua yang kita miliki. Semua hartamu apapun itu akan engkau tinggalkan. Bahkan kalau saya dipanggil Tuhan. Saya tidak akan bawa cincin saya. Saya tidak akan bawa jam tangan saya. Baju-baju bagus saya tidak akan bawa apapun. Bahkan saudara, saya datang dengan tidak bawa apa-apa, saya akan pulang dengan tidak apa-apa. Menyadarkan kita, jangan pernah kita sombong. Tetap kita sadar, semua ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita melihat bahwa harta itu bukan segala-galanya. Tapi Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah yang terutama dan utama dalam hidupku. Lebih penting dari semua makanan, minuman, dan harta dunia ini. Tuhan, Engkau satu-satunya harapanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kita pada pagi hari ini. Ada lagu yang pernah saya mau menyanyikan lagu ini tapi tidak usah pakai musik. Karena tadi saya coba dengan pemain musik, rupanya pemain musik kita gak terlalu hafal lagu ini. Memang lagu ini sudah lama tapi syair lagu ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah bagi kita. Amin. Tidak lupa saudara, seperti hamba uang tadi. Lupa, amnesia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa kasihnya yang telah selamatkanku, yang selalu memberkati kita. Kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita ingat, kita sadar semua ini karena perkenanan, karena berkat perlindungan pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Merdeka terhadap keuangan. Dan saya mau mengatakan dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita semua disebut hamba Tuhan. Dan saya mau pada akhir ibadah ini biarlah kita membawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita responi kebenaran Tuhan ini. Dan menjadi kekuatan yang melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita datang kepada Tuhan bersyukur. Untuk firman Tuhan yang telah kita terima pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini. Responi firman Tuhan. Baik engkau yang ada di sini, di rumahmu masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan tahu keberadaanmu. Dan Dia sanggup menolong engkau. Merdeka dari hamba uang, diperbudak oleh uang dan uang menjadi hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Dari khawatir menjadi tetap percaya dan semakin percaya. Dari tinggi hati menjadi hamba Tuhan selalu rendah hati. Dari orang yang kikir menjadi orang yang murah hati. Dari orang yang lupa
melupakan, bahkan kadang lupa akan kebaikan Tuhan, akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dia sadar semua karena anugerah dan hanya pertolongan Tuhan sebagaimana ada hari ini. Mari kita menyanyikan satu lagu kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada, nyanyikan pujian ini, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Sehingga dia memerdekakanmu dan memberkatimu secara luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Mari terima berkat Allah yang memulihkan hidupmu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya Jesus. Masing-masing di hadapan hadirat-Mu kami terima firman ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memerdekakan kami dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Terima kasih kalau kami hidup hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan terima kasih, Kau hiasi hidup kami dengan segala cara, terpaan, badai, bahkan tantangan hidup. Semakin indah, untuk semakin indah dipakai oleh Tuhan. Penuh dengan kesaksian menceritakan betapa hebat, betapa Engkau ada dan nyata bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih buat anugerah dan terima kasih buat berkat firman-Mu yang telah ditaburkan buat kami. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Jadikan firman ini rema yang mengubahkan, yang membaharui, menguatkan, memerdekakan sepenuhnya seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan buat Bapa Surgawi yang telah memberkati kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua
sudah diberkati. Karena firman Tuhan begitu menggigit, greget di dalam hati saya seperti terusik. Roh Kudus menggerakkan. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita mau bergerak. Kita mau bertindak ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Erta Mulyanto yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan masih terus menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya untuk dibagikan kepada kita. Firman Tuhan yang begitu menguatkan, membangkitkan semangat kita, bahkan terus memberkati kehidupan kerohanian kita. Tuhan memberkati hambanya, pelayanannya, bahkan keluarganya diberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan, berikanlah persembahan syukur terbaik, berikanlah persepuluhan dengan jujur dan setia, berikanlah persembahan iman untuk menggenapi janji kepada Tuhan. Firman Tuhan datang bagi kita semua, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan berdoa. Hati kami terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Bahkan kebenaran yang baru kami dengar itu membuat kami Tuhan lebih disadarkan, membawa pencerahan di dalam kehidupan kami. Bukankah Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan dari hukuman kekal? Tapi ketika firman ini membawa kami untuk merdeka dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan setiap perintah Tuhan. Kami tidak hanya duduk diam menjadi pendengar, tetapi kami mau bergerak seperti firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami. Bagaimana kami boleh menjadi hamba Tuhan yang murah hati, mau terus Tuhan memberikan dari apapun yang kami punya Tuhan, untuk memberkati orang lain, kehidupan kami, karena kami tahu Engkau bertanggung jawab di atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau terus menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu berkat ini berasal daripada-Mu Tuhan, maka Engkau yang sanggup melimpahkan di dalam segala berkat-berkat-Mu di atas kehidupan kami. Karena kami menaruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Engkau berdaulat di atasnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Yang bersedia berikan segala
Selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua datang rindu dan haus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sudah menjawab setiap kebutuhan hidup kita lewat firman-Nya. Dan kami mau mengucapkan juga terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam berbakti, memberi persembahan, perpuluhan, janji iman atau persembahan ucapan syukur lainnya. Berkat Tuhan turun di atas kehidupan Bapak Saudara. Kami juga terus mengucapkan terima kasih bagi pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian pada pagi ini, yaitu WL, singer, pemusik, kameramen, dan pemandu multimedia. Tuhan memberkati saudara-saudaraku juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia merayakan ulang tahun kelahiran adalah kekasih kita adalah Ibu Gabriela Sumilat pada tanggal 18 Agustus. Dan Ibu Belami Utomo pada tanggal 22 Agustus. Ayat emas bagi mereka yang berbahagia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Dewi Haryati pada tanggal 8 Agustus 2021 di Rumah Sakit Ciputra, Tangerang. Atas nama keluarga besar Raja Wali Family Ministry mengucapkan simpati dan empati yang terdalam. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, penghiburan dari Tuhan, dan terus semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus menyertai. Ibadah doa dan puasa dilakukan pada tanggal 20 Agustus pada pukul 7 WIB lewat aplikasi Zoom. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman sepekan. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syukur, doa syafaat, dan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebelumnya satu pujian terlebih dahulu. ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena segenap keluarga besar Raja Wali, setiap pria dan wanita Raja Wali
dilindungi Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersemangat. Dan kalau ada yang sakit, pasti Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah Pak Ming segera dan sempurna. Sembuhkanlah Pak Everton, Ibu Deborah, ibunya, juga ketiga anaknya, yaitu Eldo, Kalin, dan Kiara, dengan segera dan sempurna, sehingga mereka bisa memberikan kesaksian Engkau baik dan setia bagi setiap umat-Mu. Tolonglah juga Tante Ance ya Tuhan, biarlah Engkau hadir memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nyeri yang sering dirasakan pada bagian kakinya berkurang-kurang, dan Tante Ance bisa menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Kami bersyukur karena jemaat-Mu dari yang paling muda belia sampai yang paling lanjut usia dipelihara oleh Tuhan. Yang berkekurangan akan dicukupkan oleh Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Biarlah Engkau juga melawat setiap keluarga, sehingga keluarga-keluarga dibaharui, dipulihkan, diberkati, dibangkitkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur Engkau menolong Indonesia merdeka. Kami bersyukur selama 76 tahun bangsa ini dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan kami percaya Indonesia akan semakin tangguh, mampu menghadapi segala tantangan termasuk pandemi COVID-19 sampai ada kemenangan. Kami percaya Indonesia akan tumbuh karena Engkau sanggup membangkitkan pahlawan-pahlawan baru, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, agar Indonesia maju dan semakin maju. Biarlah dari Sabang sampai Merauke kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote kebangunan rohani terjadi. Dan banyak saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kehidupannya. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa dicurahkan besar berlimpah-limpah baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, sehingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.